Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai lagi kuliah online ya. Jadi udah berapa lama kita nggak kuliah lagi nih? Ya, jadi dari mulai bulan sebelum Lebaran ya. Jadi mulai bulan Mei kayaknya. Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Ada yang kangen sama Bapak? Iya, baik. Udah mulai kuliah baru. Mm. Bukan mahasiswa baru, jadi masih mahasiswa lama. Bapak nggak masuk untuk di mahasiswa baru. eh, Kalian semuanya sudah semester baru, tahun yang baru, tahun kemarin tahun baru untuk 2019. Sekarang adalah semester 3. Nah, jadi Bapak ngajar di semester 3 ya. Jadi semester 3 mata kuliahnya tetap sama seperti biasa, manajemen operasional ya. Jadi Bapak di manajemen operasional satu ada 2 mata kuliah, kemudian ada di MSDA 1 mata kuliah, kemudian ada di satunya juga ada di kewirausahaan, itu di akuntansi kalau nggak salah. Kemudian manajemen strategi ada di ekonomi, ilmu ekonomi. Ya, baik. eh Bapak nanti ngasih tugas di sini. Jadi kemudian Bapak juga akan ngasih absen ya. Jadi absen nanti kalau misalnya Bapak sudah suruh untuk absen, baru Anda yang absen. Kalau Bapak tidak suruh absen, tolong jangan di absen ya. Ya, eh mata kuliah baru di semester baru, semester 3 manajemen operasional. Jadi tahun kemarin kalian sudah ada pernah ketemu sama Bapak tuh. Ada ketemu Bapak di kewirausahaan, di pendidikan Pancasila, sama satunya lagi untuk kewarganegaraan ya. Jadi ada 2 mata kuliah kalian ketemu sama Bapak yang kemarin. Jadi untuk yang sekarang kalian ketemu Bapak untuk di manajemen operasional satu. Oke, ada 25 orang masih. Jadi tunggu sebentar lagi ya, karena jumlahnya adalah 47, paling enggak ya sekitar 25 ke atas lah. Ya, oke. Baik, ada 2 absen ya. Jadi ada 2 absen, absen yang diakui. Jangan lupa untuk absen di malls. Bapak berkali-kali ngomong absen di malls. Ini kedengaran ya suaranya? Coba, kedengaran suaranya? Cutting, cutting, cutting. Zeno, kedengaran ya? Oke. Zain kedengaran ya? Oke, baik. Eh, iya. Jadi untuk yang mata kuliah ini memang hampir 1 tahun ya nanti, 1 tahun sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun kita nanti pakai metode yang begini gitu ya. Jadi kita belum bisa ke kampus nih. Ya, semoga aja nanti cepat vaksinnya atau ini bisa ditemukan obatnya ya. Jadi kalau misalnya sudah bisa ke kampus tahun depan, kayaknya sudah mulai ke kampus lagi. Kalau yang sekarang masih belum. Bapak ingatkan untuk mata kuliah, semua mata kuliah ada 2 absen ya. Jadi kalau misalnya dosen yang lain tidak menggunakan mouse, kalau bisa disuruh aja, atau dosennya Pak pakai mouse juga, takutnya nanti dari rektorat diminta. Tapi kalau misalnya nggak pakai ya nggak apa-apa, tergantung dari dosennya. Kalau Bapak pakai mouse sama pakai yang dari jurusan ya, dari jurusan itu adalah menggunakan Google Polling kalau nggak salah. Jadi itu di isi ya, ada nama, kemudian kelasnya, kemudian mata kuliah, dosennya siapa, kemudian pertemuan keberapa. Ini pertemuan pertama ya. Ingat, jangan centang pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak boleh melingkahi jika kalian belum masuk saatnya. Ingat ya, jangan melebihi itu. Kemudian waktunya pun hanya pas waktu sekarang. Kalian bisa centang sampai jam 12 nanti.
Jadi jangan sekali-kali kalian melebihi dari jam 12, itu tidak akan diterima sama kampus ya. Kemudian melebihi dari waktunya, ada nanti di situ ada tertulis centangnya jam berapa, tanggal berapa, ada tertulis. Jadi tolong jangan sekali-kali melebihi waktunya ya. Oke. Oke, Genovia ya. Oke, baik Zeno. Pak, saya cuttingnya Pak. Oke, baik Zeno, untuk yang cutting MO1 kelas C ya. Iya Pak. Oke, baik, terima kasih Zeno. Iya Pak. Ya. Oke, baik, itu adalah cutting kelas C, MO1 kelas C. Jadi Bapak memang lebih enak menggunakan ini ya, IG kalian masih bisa hemat kuota. Jadi kalau menggunakan Zoom mungkin boros banget kuotanya. Kasihan teman yang tidak memiliki IndiHome. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan IG itu Bapak sih sebenarnya peduli atau tidak pun sebenarnya kalian yang punya ilmu gitu ya. Jadi Bapak sih menyuruh kalian untuk dengerin Bapak. Tapi kalau kalian nggak mau dengerin Bapak ya terserah kalian saja. Yang penting kalian pas waktu ujian kalian tahu itu ya. Kalian paham dan kalian bisa mengerjakannya. Kalau misalnya kalian ikut sama Bapak sarankan untuk beli, kalau Telkomsel ya, beli pulsa ketengan yang 5.000 1 giga itu udah cukup banget. Jadi 5.000. Kalau misalnya 5.000 satu minggu kali 8, 40 kali hampir banyak sekali ya. Jadi semoga saja nanti tembus untuk ada pulsa dari kampus 10 giga atau 5 giga per bulan. Jadi itu bisa dipergunakan. Memang tidak bisa untuk semuanya sih, coba Anda harus bisa ini sendiri lah. Oke, baik. Untuk MO1 ini nanti semester depan kalian akan masuk MO2 ya. MO2 setelah itu baru penjurusan. Jadi nggak terasa kalian sudah 1 tahun di kampus. Walaupun kalian merasa 1 semester lebih itu 1 tahun hampir 2 semester itu kalian nggak ketemu sama dosennya ya. Jadi kalian hanya tatap mukanya seperti ini saja. Sebenarnya ini akan membuat kalian lebih aware ya, tahun-tahun berikutnya kalian bisa tidak gaptek. Bapak sangat senang sekali karena apa? Karena hampir semua mahasiswa itu tidak gaptek. Itu lebih penting. Karena apa, nanti kalau kedepannya kalian nanti sudah era globalisasi, kemudian diperlukan untuk bisa tatap muka menggunakan WA atau IG dan macam-macam, kalian sudah tidak bingung lagi, tidak tertinggal sama mahasiswa dari Jawa ataupun dari luar negeri. Nah, itu yang Bapak inginkan juga. Jadi untuk MO1 sebenarnya Bapak udah kasih tahu waktu dulu pertama kali kalian ketemu sama Bapak gitu ya. Di manajemen itu ada 4. Jadi 4 konsentrasi. Jadi ada 4 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasinya keuangan ada, pemasaran ada, MSDM ada, dan operasional ada. Ya, jadi ada 4 konsentrasi. Nah, 4 konsentrasi ini sebenarnya ini tidak akan menunjang ke kalian nanti sudah selesai lulus gitu ya. Sudah selesai lulus, kemudian saya sudah konsentrasinya di keuangan nih. Nanti kerjanya di keuangan, enggak. Jadi sebenarnya bukan. Jadi konsentrasi itu hanya sekedar bagaimana kalian bisa membuka pola pikirnya. Jadi pola pikir kalian bisa terbuka. Jadi pola pikir untuk bisa mengambil keputusan itu seperti apa. Nah itu ya, jadi sebenarnya kalau konsentrasi tidak harus kalian mengambil yang presisius ya. Kebanyakan presisius itu keuangan nanti banyak duitnya gitu. Sebenarnya nggak harus gitu ya. Jadi keuangan itu bukan pengertian nanti banyak duitnya kemudian enak gitu. Sebenarnya enggak juga. Ya, jadi tergantung dari kalian mau membuka pemikirannya gimana. Kemudian untuk MSDM, MSDM itu cuma gampang gitu. Enggak juga, ada juga yang susahnya, ya. Pemasaran seperti apa sama. Pemasaran juga tidak harus memasarkan. Menjadi sales itu tidak.
ya, jadi tidak menjadi sales ya. Kemudian operasional itu akan berada di lapangan terus ya, enggak juga. Jadi operasional itu bisa terjadi ya di dalam ruangan, dia akan mengatur operasional perusahaan. Nah, jadi yang biasanya Bapak kasih ke kakak-kakak kalian itu sebenarnya pertanyaan yang seperti ini ya. Dari 4 konsentrasi gitu. Dari 4 konsentrasi sebenarnya yang paling paling duluan untuk dinaikkan menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya dari mana? Ya, jadi bisa diketahui ada 4 manajemen. Nah, jadi manajemen itu kalian bisa tahu dulu. Oh, manajemen keuangan ada, manajernya, manajemen pemasaran ada, SDM ada, dan operasional ada. Kemudian ada satu pimpinan pusat ya, pimpinan utamanya. Ini pimpinan utama untuk hariannya dan direksinya atau yang pemilik perusahaannya ada. Jadi di atas dari pemimpin itu ada pemilik perusahaan ataukah dinamakan kalau di manajemen adalah komisaris. Komisaris itu pemilik pemilik dari perusahaan. Jadi kalau misalnya dia perusahaan terbuka kayak Bank Mandiri dan macam-macam itu akan dijual sahamnya. Nah, saham itu adalah kepemilikan jadi perusahaan. Kalau misalnya di atas 50% itu berarti perusahaan itu dimiliki oleh satu orang. Nah, sisanya nanti akan terbagi-bagi. Nah, seperti kayak contohnya Bank BCA gitu ya. Bank BCA nanti dimiliki sama Salim Group gitu ya. Jadi dia pemiliknya adalah orang yang bernama Salim. Kemudian kalau gudang garam juga sama. Jadi dia ada satu yang tidak boleh dilepas. Kalau misalnya sudah terlepas itu tidak bisa. Kalau misalnya nanti rapat pemegang saham itu dia yang paling besar itu yang menentukan. Jadi kalau sudah 51% itu pasti sudah di atas angin ya. Jadi dia sudah pasti akan mengatur perusahaan. Nah, jadi ada 4 manajemen, kemudian ada satu pimpinan yang di atas. Nah, satu pimpinan yang di atas ini dia mau pensiun. Ya, jadi dia mau pensiun. Nih. Jadi kalau 4 manajemen ini, paling tidak kalian berpikir dulu. Kalau kalian sebagai pemilik perusahaan, nih kalian diutamakan sebagai pemilik perusahaan, satu orang ini, pimpinan kalian, pimpinan yang perusahaan kalian ini mau pensiun nih. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan keempat manajer ini? Nah ya, jadi keempat manajer ini kalian mau naikkan yang mana? Nah, ini biasanya kakak-kakaknya sudah tahu nih, ya kuncinya apa? Ya, kenapa dan mengapa? Oke, baik. Dari 4 manajer ini, silahkan ada yang mau eh, memberikan jawabannya dulu. Silakan. Ya, ada yang mau? Kalau ada yang mau, silakan untuk send videonya ya. Jadi minta bergabung, terus kalian kasih tahu nama, NIM, kemudian ininya, ya. Biar Bapak catat. Sebentar ya, Bapak ambil ini dulu. Oke. Oh, ada Bang Nur Farlin. Farlin. Oke, baik. Siapa yang mau mencoba? Bapak ulang kembali. Kalian dihadapkan sebagai pemilik perusahaan yang di atas ya. Jadi contohnya gini. Kalian pemilik perusahaan, contohnya Bank BCA gitu ya. Pemilik Bank BCA nih. Satu orang pimpinan perusahaan Anda, contohnya cabang Samarinda gitu ya. Pemilik pimpinan cabang Samarindanya mau pensiun. Ada 4 manajer yang di bawahnya, keuangan,
pemasaran, SDM, sama operasional. Coba salah satunya yang mau kalian naikkan siapa dan mengapa? Ayo, silakan send videonya. Mau bergabung? Bapak tulis nama sama NIM-nya ya, supaya kalian nanti Bapak kasih nilai. Oke. Indra Andi silakan. Kalau nggak mau kelihatan mukanya, bisa dialihkan ke buku saja. Mahasiswa memang pada malu-malu semua kalau disuruh. Ya, Pak. Oke, baik. Indra namanya siapa? Nama lengkap saya Pak Andi Indra Kurniawan. NIM saya Andi Indra. 19, Berapa? ya, Pak. 19010 Terakhirnya aja. 26152, Pak. 152 terakhirnya ya. Iya, Pak. Menurut kamu mau naikkan dari 4 manajer ini yang mana mau kamu naikkan? Yang ingin saya naikkan adalah manajer keuangan, Pak. Kenapa? Karena manajer keuangan kan sudah berkonsentrasi di bidang keuangan. Di mana apabila keuangan di suatu perusahaan itu sehat, maka itu mencerminkan citra baik di mata investor dan di mata Pak, pokoknya citra perusahaannya baik Pak dan akan berjalan sehat keuangannya. Baik. Oke, terima kasih Indra, nanti session dulu ya. Oke, silakan ditutup dulu. Terima kasih Pak. Baik, Indra sudah mencoba untuk menjawab. Oke, silakan lagi yang mau menjawab. Bapak catat ya, jadi masuk nilainya. Nggak apa-apa, kalau salah nggak masalah. Kalian juga masih mahasiswa kok, jangan khawatir. Ya, jadi kalau jadi mahasiswa tuh gampang. Kalau salah tuh nggak masalah, cuma masalah nilai doang. Ya, jadi salah itu tidak harus kalian takuti gitu ya. Jadi kalau misalnya salah nggak masalah, karena kita bisa belajar dari kesalahan itu. Ya, baik. Ada yang bisa lagi dari 4 ini boleh keuangan lagi boleh. Jadi 2 kali keuangan ya. Jadi 2 kali keuangan, operasional 2 kali, MSDM 2 kali, pemasaran 2 kali. Nah, ayo. Apa yang kalian pikirkan jika kalian pemilik perusahaan? Satu, pimpinan perusahaan itu, ya, jadi pemimpinan BCA yang cabang Samarinda ini mau resign gitu kan, mau resign. Ada 4 manajer di bawahnya, ini kalian mau naikkan yang mana? Ya, jadi nggak mungkin pimpinan saya mau rekomendasikan ini, enggak. Jadi yang pemilik perusahaan itu yang akan menunjuk siapa yang menjadi pimpinan utama BCA Samarinda. Ya, kalian mau nunjuk yang mana dari 4 manajer yang sudah ada? Oke, Bapak buka pikiran kalian menjadi seorang manajer utama ya. Jadi apa yang kalian harus lakukan? Baik, ada lagi yang mau dicoba? Nggak apa-apa, jangan takut. Kalau sama Bapak jangan takut. Ya, jangan takut. Intinya kalian berani untuk bertanya, berani untuk bisa mengungkapkan apa yang kalian bisa jawab. Ya, oke. Ikhwan. Oke. Ya, Oke, Ikhwan silakan. Iya, nama saya Ikhwanul Hakim. NIM-nya Name yang 1901026049 Pak, terakhirnya. 049 terakhirnya ya. Iya Pak. Oke. Menurut kamu siapa yang kamu mau naikkan, Ikhwan? Manajer operasional Pak. Kenapa? Karena udah berpengalaman di bidang operasi, jadi untuk pengoperasian perusahaannya bisa Pak. Jadi Oke. Baik. Oke, terima kasih Ikhwan untuk ininya bisa ditutup. Oke, jangan khawatir ya, ini nggak ada salah, nggak ada yang benarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk, kalian memberikan tanggapan, itu nilainya sama. Jangan khawatir. Oh, nanti yang benar adalah SDM ya? Enggak, gitu ya. Bapak cuma pengen tahu pemikiran kalian tuh sampai mana sih gitu loh. Menjadi seorang manajer atau manajemen.
Oke, baik. Dini ya. Ya, saya Pak Namanya siapa? Aulia Rizky Andi. Aulia. Ya, Aulia Dini. ya. 19 berapa? 19 terakhirannya 207. 207. 19207 ya terakhirnya. Oke, Ya. Mbak Dini silakan. Apa yang mau kamu naikkan? Ya, sama seperti Iwan tadi Pak, manajemen operasional. Operasional. Kenapa? Kalau menurut saya, seperti yang web saya baca ini, manajemen operasional itu dia mengelola seluruhnya Pak, seperti aspek tenaga kerja, barang-barang, dan produksi lainnya jasa. Karena tadi kita bahasnya BCA, karena itu salah satu jasa menurut saya, itu mungkin bisa diatur oleh manajer dari operasional. Oke, baik. Ditahan dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Silakan dimatikan. Didengarkan dulu penjelasan Bapak habis ini. Oke, baik. 2 sudah. Pemasaran sama SDM. Ayo, siapa yang bisa berani untuk SDM? Zeno dulu ya. Baik. Ya Pak, Oke, nama? Zenobia Pak. NIM? NIM-nya belakangnya 252. 252. 19252 ya? Ya. Oke, Jadi, baik. Zeno, apa yang kamu naikkan? kalau menurut saya Pak, yang akan saya naikkan itu adalah manajer pemasaran, karena dari pemasaran itu mereka memiliki pengalaman kayak membangun kepuasan pelanggan, terus kayak mendapatkan pangsa pasar Pak, biar lebih meningkat gitu, dan membangun permintaan dari konsumen-konsumen. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Zeno. Silakan dimatikan dulu, didengarkan dulu, nanti Bapak menjelaskan. Oke, 1 tadi pemasaran SDM. Ada yang berani untuk SDM? Coba Tasya nih apa dia mau untuk menaikkannya? Halo, Pak. Oke, ini Tasya. Iya, Namanya siapa? Tasya Azahra. Oke, NIM 19 berapa? Belakangnya 138. 138. Iya. 19 ya? Oke, baik, silakan Tasya. Mau kamu naikkan yang mana? Pemasaran, Pak, sama kayak boleh. Zeno, kenapa kamu mau naikkan pemasaran? Kalau menurut saya, agar bisa memasarkan atau meng-up ke orang lain atau keluar produk atau jasa yang sedang dijalankan. Kalau tidak ada marketing, biasanya nggak akan dilihat atau dipandang oleh pasar. Oke, baik. Oke, terima kasih Tasya. Silakan dimatikan. Oke, untuk SDM ya, Bapak buka untuk SDM. Siapa yang mau naikkan SDM? Ada nggak yang mau naikkan SDM? Ada dong, masa nggak ada? Ayo. Arsi. Oke, silakan Arsi namanya. Nama saya Andi Arsi, Pak. Belakang saya 081. 08119 ya. Oke, silakan. Ya. Kalau saya lebih memilih manajemen sumber daya manusia, karena dalam manajemen sumber daya manusia itu, manajer sudah mengetahui masalah dari ruang lingkup perusahaan tersebut, misalnya karyawan, buruh, ataupun pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi besar kemungkinan manajer tersebut sudah mengetahui secara luas. Oke, baik, terima kasih Andi Arsi. Silakan ditutup. Baik. Masih ada nih kayaknya 1, 2 lagi. Oke, nggak apa-apa. Fajar dulu, baru Sela ya. Habis itu selesai ya. Jadi habis Fajar sama Sela, habis itu selesai ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Fajar ya, silakan, namanya siapa?
Muhammad Nur Fajri, Pak. Muhammad Nur Fazri. Name 007, Pak, terakhir. 007. 7. Oh, James Bond. Oke, baik, silakan. Kamu naikkan apa? Saya lebih cenderung ke SDM, Pak. Kenapa kamu menaikkan SDM? Karena yang SDM kan lebih pintar atau lebih pengalaman lah dalam mengelola orang kan. Jadi dia lebih bisa menghandle orang-orang atau departemen-departemen lainnya yang dari keuangan, pemasaran. Jadi dengan begitu lebih efektif dalam menjalankan apa-apa tugas mereka, pasti akan lebih baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Nur. Silakan ditutup. Ya. Oke, terakhir satu kali lagi ya untuk Sela. Halo Pak, Iya, baik Sela. Namanya siapa? Stella Nadira Pak. Sela Nadira. Iya. Name 16 10 25 50 50. 50 ya. Iya. 16. Oke, silakan. Saya saya memilih MSDM karena MSDM itu mengetahui agar lebih bisa mengelola pegawai lebih baik lagi. Itu aja? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Sela. Silakan ditutup dulu. Baik, ada tadi keuangan, sudah pemasaran ada, kemudian MSDM ada, ya, jadi operasional juga ada. Nah, jadi Bapak jelaskan dulu ya. Sebenarnya yang krusial adalah kalian tidak bisa menaikkan manajer keuangan. Ya. Jadi manajer keuangan itu kalau menurut Bapak nih ya, Bapak pribadi. Itu kita tidak bisa menaikkan manajer keuangan. Mengapa? Mengapa kalian nggak berani untuk, atau saya nggak berani untuk menaikkan manajer keuangan? Nah, itu sangat penting sekali dan itu sangat krusial. Ini tolong kalian diinikan sekali ya. Jika kalian pemilik perusahaan, ya kemudian keuangannya udah bagus banget tuh, udah bagus banget. Kemudian pembukuannya sudah bagus, pencatatannya, kemudian untuk pengaturan biaya dan macam-macam, pengeluaran, kemudian macam-macam, semuanya itu udah bagus banget dan tidak ada terjadi apapun di sana. Kalau menurut Bapak tidak berani untuk menaikkan manajer keuangan. Karena kenapa? Karena kalau kita menaikkan manajer keuangan, belum tentu yang di bawah manajer keuangan yang akan menggantikan dia itu akan sebagus manajer keuangan. Paham? Ya, jadi keuangan akan sebagus yang akan nanti menggantikan manajer keuangan itu akan sebagus dia. Contohnya, kalau manajer keuangan itu tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang buruk, nah itu sangat penting sekali. Ingat ya, jadi pemilik perusahaan jika dia sudah tahu dengan seorang manajer keuangan tidak korupsi, pembukuannya sudah oke, itu tidak akan bisa bakal dinaikkan menjadi seorang manajer puncak. Jadi keuangan hanya mentoknya pada level middle manager saja. Ingat ya, kalau kalian sudah nanti di manajemen keuangan, kalian tidak bisa sampai ke atas. Menjadi manajer puncak nggak bisa. Hanya sebagai manajer keuangan saja. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Tapinya kalian memiliki gaji yang sangat besar gantinya. Tidak sebesar pemimpin tidak, tapi paling tidak lebih lah tunjangannya, karena ada tunjangan-tunjangan itu. Ya, jadi tunjangan itu yang kalian
berusaha untuk tidak korupsi dan macam-macam. Nah, itu sama seperti pemerintah sekarang ya. Kalau pemerintah sekarang supaya bawahannya tidak korupsi itu seperti apa ya? Dikasih tunjangan. Ada tunjangan, ada remun, ya supaya apa ya? Supaya tidak korupsi jaksa-jaksa itu. Nah ya, jadi bagian-bagian yang rentan sama korupsi itu dikasih remun supaya apa? Supaya dia tidak korupsi. Nah, makanya kalau di perusahaan kalian, di manajer keuangan itu sangat berat untuk naik ke atas. Bapak tidak memberikan Bapak nakut-takutin nanti keuangan nggak bisa naik-naik. Enggak, bukan. Jadi dia memang agak berat, ya. Makanya berat sekali masuk di keuangan sebenarnya. Keuangan kalau yang sekarang gampang, kalau di kampus gampang. Tapi kalau untuk di dunia nyata belum tentu Anda bisa untuk sebaik itu. Jadi Anda harus pahami dulu mekanismenya bagaimana dan baru bisa tahu, oh seperti ini, begini. Ingat baik-baik, Bapak tidak mengajarkan Anda untuk korupsi dan macam-macam. Yang pasti Anda berusaha bekerja dengan baik. Ya. Nah, jadi untuk manajer keuangan sudah pasti enggak, Bapak tidak menaikkan manajer keuangan. Oke, sudah ya. Baik, Bapak tidak menaikkan manajer SDM. Bapak, tadi kan saya menanyakan, enggak apa-apa. Jadi ini menurut Bapak. Jadi Bapak tidak menaikkan manajer SDM, kenapa? Jika kalian tanyakan saja sama kakak-kakak kalian gitu ya, kakak-kakak kalian di SDM itu belajar apa sih? Kebanyakan teman-teman dari SDM atau mahasiswa dari SDM, mereka pasti lemah di satu pekerjaan. Ya. Lemah di satu pekerjaan yaitu menghitung. Itu bagian SDM. Karena SDM itu kekuatan SDM itu adalah di pikiran, di mata, dan insting. Nah, jadi instingnya itu yang bermain. Jadi kalau misalnya dia, ini orang giat sekali gitu, giat sekali bekerja, kemudian kemungkinan besar bisa ini, ya udah saya kasih dia pelatihan supaya nanti bisa dinaikkan ke atas atau jadi calon menjadi seorang yang ke atas gitu kan. Itu ada insting dari bagian SDM. Makanya manajer utama gitu ya, manajer utama itu tanya dulu bagian SDM, ini siapa yang bagus, siapa yang dianukan, kenapa dia. Nah, itu bagian SDM itu sangat tahu memang. Tapi kalau untuk bagian keuangan, bagian hitung-hitung, SDM nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, bisa sih sebenarnya, tapi ada tapinya. Agak berat luar biasa. Nah itu. Jadi kemungkinan besar hanya tinggal 2, yaitu pemasaran dan operasional. Ya, pemasaran sama operasional. Nah, makanya ini yang Bapak beritahukan. Kebanyakan sekarang, ya tadi dikatakan Zeno juga betul, pemasaran tadi, itu dia bisa membantu Pak. Kalau misalnya kita menjualkan, ini kan masa dia sudah menjualkan, bisa menghidupkan perusahaan, itu nggak dikasih sih rewardnya. Nah itu iya, makanya ini sebenarnya pemasaran itu adalah yang diberikan bahwa dia bisa berkontribusi. Makanya kalau di perbankan itu coba kalau kalian masuk di AO ya, jadi account officer itu biasanya bukan istilah sales ya. Kalau di perbankan namanya AO, dia bilang account officer itu mencari kredit. Jadi dia mengkreditkan uang dari bank supaya itu bank hidup. Semakin banyak itu AO, semakin banyak dia bisa mendapatkan orang yang kredit, maka bank itu akan survive. Nah, disitulah letak dari kemampuan seorang AO dan dia akan menjadi seorang pemimpin jika dia berhasil. Ya, jadi dia dapat kredit, kemudian kreditnya itu analisisnya bagus, kemudian dia tahu orang ini berhak mendapatkan kredit dan dia akan rajin untuk membayar. Nah, itu insting dari pemasaran yang hebat itu di situ. Kalau semakin terasah, maka seorang AO itu cepat sekali naiknya menjadi seorang pemimpin. Melebihi dari back office. Ya, kalau untuk dari perbankan, melebihi dari back office karena apa? Dia sangat cepat prosesnya. Nah, kalau untuk bagian back office atau administrasi dia sangat jauh.
tahapannya sangat-sangat jauh sekali menuju ke puncak, itu jauh banget. Tapi kalau AO itu cepat sekali. Karena kenapa? Pertama AO ya, pertama AO. AO dulu di eh, cabang kecil gitu ya, cabang Samarinda Seberang gitu ya, tempat Bapak. Nah, jadi Samarinda Seberang, habis itu dia AO, terus dia dinaikkan jadi kepala cabang, cabang Samarinda Seberang contohnya. Habis kepala Samarinda Seberang, dia berhasil masuk dia ke pusat, ke Samarinda, ke bagian apa lagi gitu ya. Itu naik lagi, itu semakin cepat dia. Itu terbukti itu. Ada eh, adik tingkat Bapak yang angkatan 2000 itu sudah cepat sekali dia naiknya. Itu dari AO. Ya, jadi memang kalian harus berusaha untuk tahu dulu pemasaran sama operasional. Nah, kalau untuk di operasional Bapak, kenapa kok nggak operasional? Sebenarnya kalau dari Bapak sih senangnya di operasional. Tadi betul katanya teman-teman kalian yang bilang dia tahu semua Pak, tahu semua. Tapi ada tapinya nih. Tapi kalau di mata kuliah kalian nggak suka tentang operasional. Kalian memang ngikutin. Tapi setelah kalian mengambil mata kuliah untuk konsentrasi operasional, jujur tidak ada yang ngambil mata kuliah tersebut. Jadi untuk yang ngambil konsentrasi operasional sampai sekarang yang Bapak dengar itu hanya 7 orang. Dari 200 orang, 250 orang angkatan kalian, angkatan 2018 ya kemarin. Ini kan 19, 18. Iya, 18. Itu hanya 7 orang yang ngambil manajemen operasional sebagai konsentrasinya. Jadi jarang banget. Makanya kalau di dunia nyata itu sangat-sangat jarang anak operasional itu ada di perusahaan. Kebanyakan mereka juga pengennya usaha sendiri. Tapi operasional itu sangat-sangat penting sekali di perusahaan. Karena kenapa? Dia sangat mengetahui. Jadi ada bagian keuangan, kita ada juga menghitung tentang BEP, kemudian kita menghitung juga tentang persediaannya, kemudian menghitung tentang jumlah untuk penjualannya, kemudian untuk antrinya, kemudian untuk banyak macam-macam ya. Jadi untuk operasional sebenarnya banyak sekali hitungan. Disitulah yang mahasiswa itu tidak menginginkan itu. Momok yang 2 mata kuliah ini ada mata kuliah manajemen keuangan sama manajemen operasional yang penuh dengan hitungan. Sangat penuh sekali. Makanya Bapak bilang kalau di kampus, Bapak minta kalian harus bawa kalkulator. Kalau nggak bawa kalkulator, wah sudah ketinggalan. Ya, jadi harus bawa kalkulator. Nah, jadi seharusnya yang dinaikkan adalah manajemen operasional, tapi karena manajemen operasionalnya jarang diketemui atau lulusannya yang konsentrasi operasional jarang ditemui, maka yang dinaikkan adalah manajer pemasaran. Ya, Bapak ini kan ngajarnya manajemen operasional kok ngarahkan ke pemasaran. Enggak, ya. Jadi operasional sebenarnya iya, pemasaran iya, SDM iya, keuangan iya, sama saja ya. Jadi nanti kalian paham, saya nanti menjadi seorang pemimpin, jika saya menaikkan saya nggak mungkin naikkan bagian keuangan, jangan ya. Bapak kasih tahu, kalau bisa jangan naikkan bagian keuangan. Karena apa? Kalau sudah bagus bangetnya tuh luar biasa banget gitu ya, udah baik orangnya, cantik, kemudian pintar, kemudian dia tidak korupsi, kemudian dia tidak menyelewengkan apa-apa ya, jangan dipindah-pindah. Nah, kemudian untuk SDM bukannya dia nggak bisa untuk hitungan, cuma meminimalisir untuk kekurangan dia, itu kalian harus hati-hati sekali. Lebih bagus jangan ambil resiko. Makanya kalian ada namanya manajemen risiko. Kalian harus tahu itu. Kenapa kok manajemen SDM jangan diambil. Kemudian untuk pemasaran dan operasional, nah tergantung 2 itu saja. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngambil pemasaran, karena operasionalnya tidak ada. Tapi kalau misalnya ada operasionalnya, lebih bagus kalian ngambil di operasional, karena dia sangat tahu tentang seluk-beluk dari perusahaan tersebut. Oke, baik ya. Sudah paham ya? Oke, sudah paham. Baik. Satu lagi.
Bapak buka dulu kan minggu pertama juga kan, masih belum ada hitungan. Di minggu depan udah mulai hitungan, ya. Baik, satu lagi. Bapak minta kalian, ini yang jawab benar ya. Yang jawab benar Bapak kasih nilai. Kalau tadi sudah untuk asumsi. Tapi kalau yang jawab benar, Bapak kasih nilai. Tapi kalau yang jawab saja, itu Bapak kasih nilai juga. Ya, jadi nggak masalah. Ada 4 kunci. 4 kunci manajemen. Nih, 4 kunci. Ada 4 kunci manajemen pemasaran, kunci manajemen operasional, kunci manajemen keuangan, kunci dari manajemen SDM. Sebutkan salah satunya saja. Ya. Jadi kunci manajemen, Pak, aku tahu kunci manajemen keuangan. Apa? Kalau udah betul berarti yang lain nggak bisa ya. Tapi kalau masih salah, nanti terus jalan. Oke, silakan yang mau menjawab pakai video ya. Bapak minta Anda pakai video karena kalau pakai komen kayaknya kurang. 4 kunci manajemen. Bapak udah jelaskan mungkin waktu tahun pertama kali. Ayo, silakan yang masih ingat kunci manajemennya apa? Bapak selalu ulang itu. Semester 1 ketemu, semester 3 ketemu manajemen operasional 1, semester 2 semester 4 manajemen MO2 kalau nggak salah. Ya, Bapak akan selalu ulang terus kalau Bapak ketemu. Karena itu sangat penting. 4 kunci, ya 4 kunci manajemen. Manajemen keuangan kuncinya apa, pemasaran kuncinya apa, SDM kuncinya apa, operasional kuncinya apa. Oke, silakan. Oke, Sugeng. Ya, oke, terima kasih. Baik, apa kuncinya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Bawa minum dulu ya. Ya, kunci dari manajemen pemasaran, SDM, operasional, dan keuangan. Silakan. Yang bisa jawab? Angkat tangannya? Bukan. Ajukan videonya. Ada yang bisa? Oke, silakan. Nggak ada? Ya, 4 kunci. 1 kunci aja dijawab. Pak, aku bisa kunci MSDM. Ya, silakan. Salah nggak apa-apa ya. Bapak bilang salah nggak masalah. It's okay. Bapak pengen kalian itu berani untuk berbicara saja. Karena kalau kebanyakan mahasiswa itu pertama itu malu. Aduh, jangan malu-malu lah. Ntar kalau malu nanti repot. Ya, malu-maluin ntar. Enggak. Berusaha untuk bisa mengungkapkan pendapat walaupun salah nggak apa-apa. Asal kalau salah jangan terlalu nyaring. Nah, jadi kalau misalnya sudah salah, oh saya tahu salah ya udah. Tapi kalau misalnya saya mau ungkapkan pendapat saja boleh Pak, boleh. Silakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Sebutkan kunci dari setiap manajemen. Cari di Google nih kayaknya. Bapak tahu nih, cari Google ya. Jangan cari di Google lah. Pakai asumsi saja. Insya Allah kalian tahu kok. Apa kuncinya? Oke. Indra Andi. Nah, Pak, saya jawab Pak ya. Oke. Iya, oke. Ini Indra Andi. Namanya siapa? Andi Indra Kurniawan, Pak. 19152 tadi ya. Iya, Pak. Oke, silakan dijawab apa yang kamu jawab. Saya menjawab kunci dari
manajemen pemasaran, Pak. Oke, silakan. Kunci dari manajemen pemasaran itu bagaimana kita memahami dan membaca apa keinginan dan kebutuhan konsumen atau pasar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, masih salah ya. Gak apa-apa. Ya, Bapak hargai kamu sudah menjawab. Lanjut lagi. Siapa yang mau membenarkan atau mau menjawab manajemen yang lainnya? Oke, silakan. Ada yang berani? Jangan takut ya. Bapak nggak ngapa-ngapain. Ya. Oke. Lanjut lagi. Siapa yang mau untuk menjawab? Silakan. Oke, silakan lanjut. Ada yang bisa jawab? Kuncinya apa aja? Gampang kok kuncinya, nggak susah. Nggak ada. Seharusnya ini ada di pengantar manajemen ya. Seharusnya ini ada di pengantar manajemen. Karena dia manajemen di awal, itu diantarkan atau diberitahukan kuncinya apa. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau jawab? Silakan jawab saja. Jangan takut untuk mengungkapkan. Baik, Arsi. Oke. Ini yang tadi terus yang jawab. Yang lain. Oke, Mbak Andi Arsi 19081. Iya, Kan Pak. bener kan? Semakin lama ntar Bapak semakin kenal nih. Oke, silakan. Mau jawab apa, Arsi? Saya mau pilih sumber daya manusia, Pak, planning, perencanaan. Karena dalam dalam manajemen sumber daya manusia itu manajer itu kan mencari tahu atau bisa mengetahui gerak-gerik dari seseorang. Nah, sebelum merencanakan sesuatu, manajer tersebut mencari tahu atau melihat orang tersebut. Planning ya. Sebelum memilih misalnya, ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andi Arsi. Silakan ditutup. Ya, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, jawabannya salah. Jangan khawatir ya Mbak Andi Arsi ya. Oke, lanjut Mbak Tasya lagi. Tasya yang tadi. Yang lain pada kemana? Halo, Pak. Oke, Mbak Tasya ya 19138. Iya. Oke, baik Mbak Tasya mau apa? Kalau saya nggak milih SDM, SDM. pemasaran laba-laba. Enggak, saya nggak milih empat-empatnya, cuman saya jawabnya langsung kuncinya aja, nggak apa-apa, Kak, Pak. Iya, boleh. Atau satu aja lah Mbak, kasihan nanti yang lainnya pada mau jawab, nanti nggak terjawab semua ntar. Satu aja Mbak. Satu aja. Organizing. Apa itu? Pengorganisasian. Untuk apa? Untuk manajemen saya, SDM? Ya, menurut saya bukan Pak, saya nggak milih manajemen Nggak apa, bisa, tapi harus milih satu aja. pemasaran di planning. Oke, pemasaran di planning. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Oke. Ya. Oke, Mbak Tasya masih salah ya. Nah, ini baru nih, Mbak Virgi ya. Oke, nama siapa? Dian Virginia, Pak. Dian Virginia 19 belakangnya 0
19, 01, 02, 60, 24. 024. 024. Oke, Mbak Dian mau jawab apa? Kalau saya mau manajemen sumber daya manusia. Iya, MSDM. Nah, MSDM yang menganalisa. Menganalisa kuncinya. Iya, menurut saya tuh. Oke, terima kasih Mbak Dian. Iya, sama-sama. Iya. Oke, baik. Mbak Dian masih salah ya. Oke, tadi pemasaran, ada keuangan belum ada nih. Keuangan mana nih? Keuangan. Kemudian operasional. Oke, masih ada satu lagi. Bapak kasih kesempatan 2 orang lagi terakhir ya. Halo, Oke, nama saya siapa? Albertus. Albertus. Ya, Ya, oke, NIM 19 167. 167. Depannya 19 ya? Iya, Pak. Oke, 19 167. Oke, silakan. Menjawab apa? Saya menjawab kunci manajemen pemasaran. Apa itu? Kuncinya kolaborasi, inovasi, dan agility. Oke, terima kasih Albertus. Silakan ditutup. Makasih, Pak. Oke. Ini ada satu terakhir ini ya, Mbak Sela. Halo Pak. Oke, Mbak Sela ya, 16050 ya. Iya Pak. Oke, Saya silakan. memilih MSDM lagi Pak. Silakan. Apa itu jawabannya? Saya orientasi Pak. Orientasi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sela. Sama-sama Pak. Baik, orientasi masih salah ya. MSDM banyak yang jawab tapi masih salah semua. Aduh, gimana caranya? MSDM ya, karena yang banyak adalah menjawab MSDM. MSDM itu kuncinya nih ya, Bapak kasih tahu nih. Kalau kalian pasti tahu. Kuncinya adalah the right man in the right place. Tahu nggak? Oke. Kuncinya adalah the right man in the right place. Karena orang SDM itu akan menempatkan orang terbaik di tempat yang terbaik lah. Ya, jadi the right man in the right place. Kalau dia menempatkan orang di tempatnya yang dirasa salah, pasti akan di rolling. Nah, di rolling lagi sampai dia dapatkan tempat terbaik buat orang itu. Ya. Kalau sudah tempat terbaik untuk orang itu, maka perusahaan akan maju dengan pesat. Tapi kalau misalnya nih kalian nempatkan orang si A gitu ya, si A tempatnya di sana, salah dia nggak bisa ngapa-ngapain, kurang. Nah berarti kan itu bisa menghambat perusahaan. Dia harus rolling lagi cari tempat. Kalau tidak dia harus memberikan pelatihan. Jadi harus tahu kunci SDM adalah satu, the right man in the right place. Ingat ya, untuk manajemen, jadi kalian harus pahami itu. Menjadi seorang pemimpin atau pimpinan, kalian tahu kuncinya yang pertama adalah the right man in the right place itu untuk SDM. Yang kedua, kunci dari pemasaran. Pemasaran paling gampang sebenarnya. Kunci dari pemasaran adalah 4P. Apa aja 4P? P, place, produk dulu ya, produk, price, place, promotion. Ada 4P. Itu sangat penting. Ya, jadi 4P itu udah paling penting di luar dari yang lain-lain, karena itu yang utama dari pemasaran adalah produknya. Nah, ini contohnya, inilah Bapak tutuplah.
Nah, merek ini. Ini pasti ada produknya dulu kan? Nih, ada produknya dulu. Kemudian apa? Price-nya, harganya berapa? Kalau misalnya harga ini 2.000, pasti akan bersaing toh. Nah, price. Kemudian dijual di mana? Kalian bikin boba, terus kalian tempatkan ada di dalam gang. Ya, beda sama yang di luar, yang di pinggir jalan karena selalu dilihat orang. Nah, itu place. Promotion. Promotion, kalau ini juga bisa dikasih promotion dengan cara apa? Beli 2 gratis 1. Tapi dinaikkan dulu harganya. Beli 2 digratis 1 bisa. Jadi apa? Semakin cepat habis itu barang. Karena apa? Pasti konsumen akan beli 2. Tambahan 1 gratisnya. Cepat habis. Beli 2 gratis 1 biasanya khusus untuk barang yang mau expired. Kalau beli 1 gratis 1 itu juga sama. Barang yang mau expired juga. Atau barang yang sudah over kapasitas. Nah, itu ya over kapasitas supaya cepat habis dan bisa rolling terus. Nah, itu. Itu dipahamkan untuk pemasaran itu adalah 4P. Ini kuncinya loh ya. Nggak jauh-jauh dari ini dia. Pasti kuncinya adalah 4P. Produk, price, promotion, place. 4P. Kalau keuangan apa? Keuangan udah tahu ya, keuangan. Keuangan itu sebenarnya kalian udah tahu. Lihat di buku tabungan. Di buku tabungannya pasti ada debit sama kredit. Ya, debit kredit itu harus seimbang. Ingat ya, keuangan ini harus seimbang. Tidak bisa kalau dia tidak seimbang. Artinya namanya adalah balancing. Itu adalah kunci dari keuangan. Kalian kalau di keuangan nggak balance, terakhirnya nggak balance, entah nanti yang debitnya banyak atau yang pemasukannya lebih banyak dibanding ke pengeluarannya, ini bingung dari mana ini. Ini pengeluarannya lebih banyak, ini lebih bingung lagi. Harus dicarikan supaya dia balance. Ya, jadi itu kunci dari keuangan hanya satu saja. Balancing, harus balance. Nggak balance, pusing cari anunya. Di mana ini harus cari. Operasional gampang. Operasional paling gampang. Adalah input, proses, output. Jadi input adalah sebelum menjadi sebuah spidol, dia apa saja? Ada plastiknya, ada dalamnya ini, rangkanya, ada tutupnya ini. Nah, tutupnya ada ini kasaknya itu. Kemudian dalam isinya, tinta. Nah, itu adalah input. Diproses dalam suatu produk atau suatu industri. Nah, itu barulah menjadi output, bentuknya adalah seperti ini. Jadi, untuk operasional adalah ada input, ada proses, ada output. Pak, kalau jasa gimana? Jasa sama. Jasa. Ada input, proses, output. Perbankan contohnya. Inputnya apa perbankan? Pertama adalah tempat yang nyaman. Makanya kalau untuk di perbankan itu pasti kalian ditempatkan yang nyaman yang pertama. Tempatnya enak gitu ya. Tempat enak, dingin gitu kan. Jadi nggak terlalu inilah. Menabung itu menyenangkan. Kemudian nggak ngantri. Nah, itu ya, nggak ngantri. Ya, jadi Anda sudah tahu. Untuk operasional, pemasaran, dan lain-lain. Oke, tinggal 19 menit, nanti disambung setelah ini ya. Jadi ada iklan dulu, karena ini sudah tersisa sedikit. Habis ini Bapak akan sambung untuk yang keduanya. Ya, untuk lanjutannya jangan sampai kalian tertinggal.